Viral di media sosial, seorang driver ojek online meminta pengawalan polisi saat hendak mengantarkan pesanan. Alasan meminta diantar karena lokasi yang dilewati sepi dan minim penerangan. Unit patroli Polsek Gunung Putri mengawal ojol pengantar paket makanan ke Desa Lajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya pengemudi melapor ke Polsek Gunung Putri karena titik tujuannya jauh dari pemukiman dan jarang dilalui warga. Kondisi jalan yang minim penerangan juga membuat pengemudi tak berani mengantarkan pesanan. Yang bersangkutan minta pengawalan karena merasa takut, di situ jalannya gelap, takut hantu dan takut terjadi tindak pidana atau kriminal di wilayah tersebut. Maka kami langsung merespon dari unit patroli, langsung melakukan pengawalan untuk mengantarkan pesanan makanan yang bersangkutan. Polisi akhirnya membantu memberikan penerangan dari belakang dengan lampu kendaraan patroli. Kepolisian juga menghimbau bahwa pihaknya tak segan memberikan bantuan keamanan 24 jam bagi masyarakat, termasuk pengawalan terhadap para pengemudi yang merasa tidak aman. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Warga panik saat 28 rumah adat di Kampung Adat Waruwora, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, NTT dilalap api. Jauhnya kampung dari fasilitas damkar dan bahan bangunan yang terbuat dari ilalang dan kayu membuat api merambat hingga menghanguskan puluhan rumah. Akibat kebakaran hanya tinggal 8 rumah adat yang bisa terhindar dari amukan si jago merah. 139 warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Kejadian kebakaran ini memang sumber apinya tidak jelas karena pemilik rumah yang terbakar pertama ini mereka ada di sawah semua, tidak ada orangnya di dalam rumah seperti itu. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah dan penyebab kebakaran dalam penyelidikan. Dari Sumba Barat, NTT, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk terbakar hingga mengeluarkan kepulan asap saat mengantri untuk mengisi BBM di Kabupaten Aceh Tenggara. Warga yang panik langsung berhamburan untuk meninggalkan antrian. Beginilah kepanikan sejumlah warga yang berhamburan keluar dari SPBU Lawe Deski, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, yang terekam kamera warga pada Jumat malam. Kepanikan ini disebabkan oleh sebuah truk yang terbakar dan mengeluarkan asap saat tengah mengantri pengisian BBM. Beruntung api dengan cepat berhasil dipadamkan. SPBU sementara memberhentikan aktivitas pengisian BBM dan diketahui dampak banjir bandang Kabupaten Aceh Tenggara membuat BBM menjadi langka, sehingga warga membludak untuk antri untuk mengisi BBM kendaraannya. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung pagi ini meninjau lokasi tanggul yang bocor di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pemprov Jakarta segera bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menangani kebocoran tanggul dan banjirop. Mengawali pekan ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi tanggul yang mengalami kebocoran air laut di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Gubernur didampingi sejumlah pejabat di Pemprov Jakarta. Pramono pun ingin menjawab kekhawatiran tentang kabar viral tanggul bocor dan air lautnya akan membanjiri hingga kawasan Monas. Oleh karena itu, Pemprov Jakarta segera berkoordinasi dengan berbagai kementerian untuk menangani masalah banjirop terutama di Jakarta Utara. Karena ini sekarang robnya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada, tetapi puncaknya memang kemarin ini. Maka di Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Fluid, RE Mata Dinata, Ancol, dan Cilincing Marunda, saya meminta untuk ini dikoordinasikan dan besok ada pertemuan dengan Kementerian PU, KKP, Pelindo, Sumber Daya Air.
Intinya adalah koordinasi itu perlu dilakukan di lapangan. Untung di Jakarta kemarin kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari penyiapan pompa dan sebagainya, sehingga ketika aerobnya naik yang oleh Pak Ahok diperkirakan kalau jebol bisa sampai banjir di Monas, waktu itu saya jawab dengan ya serius juga bahwa mudah-mudahan nggak terjadi, dan alhamdulillah tidak terjadi. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi tanggul jebol di Koja, Jakarta Utara, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa dan juru kamera Jamie Jasi di lokasi. Baik, selamat siang Hadisti, seperti apa situasi saat ini tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Kali Kresek yang berada di kawasan Koja, Jakarta Utara terlihat dipasangi oleh tanggul sementara berbentuk karung berisi pasir lantaran sempat meluap akibat banjir rob. Nah, kalau kita lihat Nata dan juga pemirsa, di sisi kali ini terlihat dipasangi karung berisi pasir kurang lebih sepanjang 150 cm karena belum seluruh atau sepanjang kali ini terlihat adanya tanggul beton, sehingga dipasangnya tanggul sementara ini untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya luapan air kali yang sempat terjadi pada Sabtu lalu dan memunculkan kekhawatiran oleh masyarakat sekitar. Nah, pada Sabtu lalu memang sempat terjadi luapan kali Kresek ini yang meluap ke kawasan taman yang ada di sisi kali, namun tidak menyebabkan gangguan yang berarti karena pada saat kejadian tersebut luapan air ini setinggi 10 cm, kemudian langsung menyerap ke tanah dan kemudian mengalir ke aliran kecil yang berada di sisi luar taman ini. Namun tentu ini masih memunculkan kekhawatiran bagi masyarakat apabila kembali terjadi dan memasuki area jalanan ataupun juga kawasan pemukiman penduduk, sehingga masyarakat di sekitar sini berharap adanya antisipasi atau langkah yang diambil untuk mengatasi hal tersebut. Nah, Suku Dinas Sumber Daya Air ini mengantisipasi dengan memasangnya tanggul sementara berbentuk karung berisi pasir ini yang saat ini masih sepanjang 150 cm. Namun rencananya ini akan dipasang sepanjang kali Kresek yang berada di kawasan Koja, Jakarta Utara ini. Namun warga berharap untuk mengantisipasi hal tersebut ini dipasang tanggul beton yang mana tentunya ini lebih dapat berfungsi menahan luapan dari air kali ini. Karena kalau untuk karung pasir ini berfungsi hanya untuk menyerap limpasan air, namun tidak dapat menahan sepenuhnya jika terjadi pasang yang tinggi. Nah, kalau kita lihat situasi air kali Kresek pada siang hari ini, untuk ketinggian air memang ini lebih tinggi daripada biasanya, namun belum sampai meluap. Karena sebelumnya juga meluapnya ini tidak begitu berarti, hanya sekitar 10 cm, kemudian juga langsung terserap ke tanah dan kemudian mengalir ke aliran kecil yang berada di sisi luar kali. Namun seperti yang saya sampaikan, masyarakat ini cukup khawatir jika nantinya air kali yang meluap ini lebih tinggi dan masuk ke area pemukiman. Kemudian juga dari Sudin SDA untuk mengantisipasinya juga melakukan penyedotan terhadap air kali yang meluap ke kawasan jalanan ataupun juga pemukiman warga. Demikian, Nata. Baik, terima kasih rekan Hadisti Arifa dan juru kamera Jamie Jasi melaporkan langsung dari kawasan Kali Kresek Koja, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.